Halo, halo, selamat siang Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Selamat siang, selamat sore, selamat berakhir pekan, tapi pekannya kita bahas-bahas sedikit terkait IHSG. Dan watchlist apa yang nanti cocok buat IHSG. Oke, kita lihat IHSG ini masih sesuai on trend, dia terus jalan ke atas dan ngasih terus all time high. Jadi udah colek all time high turun dulu, tapi so far masih ke arah utara. Nah, ini menjadi potensi yang bagus nih kalau kita lihat masih di atas garis birunya. Dia channel atasnya tidak turun ke bawah dan kalau kita lihat garis MA-nya dia juga tidak turun di bawah garis MA5-nya. Ini merupakan pertanda bagus bahwa memang saham saham di IHSG yang jadi pendorong IHSG-nya itu semua ke atas. Nah, nanti kita lihat juga ini bahwa volume di bawah selama dari bulan November sampai Desember ini terus uh, cukup banyak dibandingkan dengan rata-rata di periode sebelumnya. Ini tandanya bahwa memang pihak-pihak atau investor-investor di pasar modal IHSG ini memang pada masuk dan ini menjadi salah satu sinyal bahwa akan terjadinya window dressing atau Santarelli lah kita sebutnya. Gitu. Ini jadi sinyal bagus ya buat kita untuk bisa ngalap barokah di bulan Desember sampai bulan Januari. Hopefully ini masih tetap ngasih kita uh, saham-saham yang bagus supaya kita bisa dapat profit sampai nanti Januari. Nah, kita sudah punya beberapa list. Banyak sih sebenarnya bukan beberapa saham-saham yang bisa kita bahas satu persatu. Ya, cuman catatannya ini kita grup Barito itu eh, untuk sementara dia akan sideways, pergerakannya nggak bakal kemana-mana dulu. Barito Group, kayak BRPT, TPIA, so far sih belum kemana-mana ya. Kemungkinan yang manggung akan grup yang lain. Tapi untuk beberapa seperti Petrosi dia masih ke arah utara. Targetnya 12.000. Kemarin udah ada yang nanya selama udah di atas 10.000 mah udah hold aja target di 12 ribuan. Berarti ada upside sekitar 20%. Itu. Volume sih masih belum begitu kelihatan banyak sih petrol, cuman kayaknya nggak terlalu banyak noise nih untuk petrol sih naik ke atas gitu. Lanjut kita bahas sih ada yang tanya BKSL. BKSL ini sahamnya kemungkinan dia akan turun dulu lah retrace. Maksimum penurunannya di 160. Jadi kalau mau beli itu cicil dua kali atau 174 sama 160. Tapi 160 ini harus mantul. Area ini harus mantul. Kalau enggak dia akan breakdown terus terus ke bawah. Gitu. Ini area penurunannya. Dan sebenarnya ini udah ada volume. Jadi kenaikannya udah mulai serius. Dan kalaupun terjadi penurunan biasanya itu untuk retrace aja. Cari pijakan untuk lanjut ke atas. Targetnya kemana? Targetnya kita lihat ke 214 dulu. Habis itu 278. Nah, eh, terkait prospek nih industri di properti itu nih belum waktunya untuk naik nih, belum banyak eh, ada sentimen apa atau drive apa yang bisa membuat eh, industri dari si properti ini naik. Itu sih. Belum ada turn event gitu loh. Kalau misalkan ceritanya penurunan tingkat suku bunga, itu kan sebenarnya jadi kayak satu penandanya juga. Nah, ini kan belum ada apa-apa. Mungkin, tapi bisa jadi beberapa fund manager udah mulai ngumpulin nih untuk properti-properti. Gameplay mereka mungkin agak lebih panjang dari kita. So, kalau mau BKSL kita tunggu di 160-an. Lanjut. Archie ini kemarin sempat sudah masuk ke list Jajan Sore. Archie itu ngikut dengan harga emas. Nah, ini idealnya tuh kalau misalkan break di 100.300-an, dia akan targetnya ke
targetnya ya ke 1600 sih yang jauhnya. Tapi kalau udah break 1300 ke 1450-an dulu lah. So ini masih ada power. Ini kalau misalkan clear nih, dia nggak turun lagi, ini udah confirm double bottom. Once it break 1300, lanjut target jauh 1600. Dan kita lihat sih emas masih sideways ya, belum belum naik, belum turun juga. Jadinya masih ada potensi untuk naik. First Media kemarin itu kita udah naik nih dari 56 sampai 300. Sekarang mau kemana nih? Ini pattern yang biasa ada di cup and handle. Bikin cup, bikin handle. Ini pilihannya dua opsi nih. Bisa jadi setelah break 280 tuh lanjut ke atas, atau dia bikin mangkok lagi. Nah, cuman nih ini confirm naik itu harus dengan volume yang build up. Ini so far sepertinya tenaganya tuh belum banyak. Contohnya apa? Lihat dia kasih jarum terus. Jadi kemungkinan dia akan kena dulu 280 terus dia turun untuk sementara waktu. Bisa langsung break tapi harus volumenya gede. Kayak sebelumnya di bulan November. Harus kayak gini. Kalau enggak dia akan bikin mangkok lagi. So, kalau mau beli pun mungkin beli di sekitar 210, 200 sampai 210. Area seperti itu. Ya, kita lihat yang supportnya aja dulu, area sini. Masih menarik, kita masukin jadi watchlist bisa ya. MTech udah masuk ke uh, stock pick kita untuk yang swing. So far dia udah turun ke bawah sampai 1000-an. Kemudian dia eh, tidak membuat lower low atau support yang lebih rendah. Dia supportnya naik-naik terus. So hopefully ini targetnya bisa ke area 1700 kembali. Dia akan membuat mangkok. Biasa, kita lihatnya ada the golden glass membuat mangkok ruku. Nanti patternnya seperti ini. Gitu. Berapa lama ya? Mungkin kalau dari estimasi seperti ini bisa sampai pertengahan 2026. Masih oke. Masih bagus. Targetnya di 1700. Jadi kalau mau buy juga area 1250 sampai 1350 masih oke. Asal jangan breakdown di bawah 1150 aja. Ini udah jadi patokan level supportnya. Ini saham-saham yang FPNI bau-baunya nih, bau-baunya udah mulai retrace nih. Kalau misalkan si FPNI jebol di bawah 1400, kemungkinan dia akan turun ke 900-an ini. Karena ini udah naik cukup panjang dari 200 lah sampai 2000, udah 10 kali lipat. So kemungkinan ini akan retrace dulu nih ke bawah. Sejauh mana ya itu? Kita patokannya yang 1400 sama 900-an area situ. Udah capek dia. Kan seperti yang kita bahas, rule of thumb-nya adalah 3 candle merah. Kalau ini candle merah terus 3 hari, ya most likely hari-hari berikutnya akan merah lagi. Ya, kita pantau-pantau, tunggu-tunggu aja. Ini jangan terlalu gegabah. SMDM kalau mau beli ya mungkin di 800-an. Cuman ini beli dan lupakan sih Surya Mas. Ini chartnya sejujurnya jelek sih. Ini pun kemarin hanya lonjakan sementara paling dimainin sama player kecil untuk naikin beberapa persen terus mereka jual lagi. Mungkin dia akan dikumpulin lagi mungkin at least berapa berapa bulan ya? At least 6 bulan lah. Skip aja. Toba, toba, toba. Aduh, ini sebenarnya nih udah berada di area titik nadir nih 775. Ini kalau break ini udah wassalam sih. Kalau break
77 750 udah habis. Tapi kalau enggak, kita bisa beli di area supportnya ini di 750-an. Ini sangat 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 berada di area supportnya. Tapi harusnya Opung udah punya punya inilah, punya rencana. Nggak mungkin dilepas gitu aja. Hopefully lah diselamatkan. 750 ya. Kalau di bawah 700 sudah habis. VKTR-nya gimana? VKTR kemungkinan akan naik terus ini. Dari berapa? Seratusan September. Sekarang udah 650. Gasken sih. Cuman ini gerakannya lumayan. Nggak terlalu liar. Sekitar 10 persenan. Dan dia tipikalnya itu karakternya adalah dia akan seminggu lebih diem, terus tiba-tiba lompat. Nanti diem lagi, tiba-tiba lompat. Jadi nggak gitu menarik kalau buat jauh-jauh. Tapi untuk orang-orang yang sabar, ini bisa sangat menarik. Cuan, ini udah kena target nih di 2800-an. Hampir 2900 lah, udah kena target awal. Kemungkinan dia akan retrace ke area 2500 dulu. 2500-an. Tapi bisa dibeli di area sini asalkan dari 2500 terus balik lagi ke atas. Jadi skemanya itu kayak turun dulu ke 2500, terus balik ke atas. Nanti lanjut lagi ke atas. Dia kayak macam retrace dulu. Kalau enggak, iya turun lagi ke sini ke 2000. Jadi kalau mau tunggu aja 2500. Yang sekarang udah punya pegang take profit dulu aja. Atau nanti mau nambah di 2500 monggo. Cuman ya better take profit dulu. Chen, mana Chen? Kemarin tuh ada yang jago main di Chen. Kalau saya sih nggak doyan ya. Dia selalu memberikan jarum atas, nggak nyaman. Tapi kalau memang mau beli ya beli yang pas lagi turun merah, beli nanti pas lagi hijau langsung jual. Kalau sistemnya kayak gitu. Iya. Kalau udah jago silahkan beli di supportnya aja. Pas ketika lagi merah. Kalau nggak, ya cepet-cepet take profit aja. Humi kemungkinan dia akan turun lagi karena ini orang-orang udah pada take profit yang ambil dari bawah. Biasanya kalau kita ambil Vivo nih, bentar. Nggak valid yang ini ya. Coba. Paling begini validnya. Paling turun di area harusnya sih di sekitar 180 ya. Berarti sekitar 20% lagi. 280. 10 persenan lah. Ya nunggu harga lagi. Dan harus mantul. Karena sebenarnya ini udah menarik. Udah build up volume. Berarti memang naiknya mau serius. Nah yang ini tinggal retracement aja. Di sekitar 180. Tunggu situ aja, Umi. Golf, golf. Ini katanya ada corporate action, cuma saya belum tahu apa nih, belum belum terlalu tracking kedalaman. Cuman ini ada 2 3 hari volume cukup gede. Better masuk ke watchlist dulu. Dan kalaupun mau iseng-iseng ya beli 230 aja lah. Kita main aman dulu. Karena biasanya kayak gini tuh kalau jahat eh, merahnya itu candlenya 3 hari dalam. Jadi kita tunggu di bawah aja. Jangan dikejar. Kecuali kalau misalkan besok tiba-tiba naik nih kasih candle hijau pas opening. Nah itu boleh kita kejar. Dewa ntar dulu deh. Ini kemungkinan candlenya merah lagi selama dia tidak naik di atas 426. Kemungkinan dia akan turun. Turunnya sampai mana? Turun bisa sampai ke kita kalau lihat dari sini sih 360 ya dari historik di range of 360. Jadi untuk punya karena ini udah kena resistance juga di 470-an dan udah ngasih 3 candle merah. Ini karakternya 3 candle merah dan semua break MA-nya. Ini sinyal kurang bagus sebenarnya. Sudah selesai kenaikannya. Jadi ya tunggu aja nanti di 360. Skip dulu aja.
GZCO juga sama ini untuk sudah penurunan. Kalaupun mau beli, beli di 26, 270 lah. 270 aja. Karena ini kemungkinan akan turun dulu. 3 candle merah. Udah kena 330, ya udah kena. Cuman range-nya ini tipis sih. Gesco ini, Gesco. Becip. Oh, udah tinggalin aja. Ini udah potensi tidak akan selamat ini. Udah. Skip, skip, skip. Antam belum makan kemana-mana. Jadi kalaupun mau beli 2.900-an. Kalau break di bawah 2.700, buang. Tapi selama masih di atas itu ya beli dan hold aja dulu. Karena dia nggak bakal kemana-mana. Kemungkinan akan sideways saja. Bull, ya kayaknya dia ngikutin garis MA-nya sih. Kalau mau beli ya beli di sekitar 300. Tunggu dikit lagi. Tapi 300 ini boleh beli asal jangan jebol di bawah 270 karena kemungkinan akan breakdown dari SMA dan Fibonacci-nya. Bisa ke 200 lagi. Kalau enggak ya itu 300. Tapi harus mantul gitu. Targetnya 360 break ke atas. Tapi ini berat juga sih sebenarnya bull pergerakannya. Kalau lanjut ke 450 gitu. MDLA model potensia ini tuh jelek banget chartnya tapi sebenarnya harus ada volume. Ini kemungkinan akan modelannya kayak gini nih, konsep kayak gini nih, patternnya. Nah, untuk jebol ke atas, itu akan gini-gini terus. Hingga suatu ketika powernya udah naik, udah dikumpulin barangnya sama market maker, baru just ke atas. Cuman untuk bisa justnya ini, sideways-nya ini belum tahu berapa lama. Bisa jadi di atas 6 bulan lah at least. Gitu. Ini barang masih masih hangat nih, masih rame. Jadi kalau mau ngikut, kita ikutin aja. Biasa target kalau misalkan udah 2, 3, 4, paling target berikutnya 300. Habis 300 ke 500 gitu. Kita pakai angka-angka cantik. Ini udah build up volume, udah bagus. Jadi naiknya udah serius. Tinggal adu-aduan nih di intraday-nya. Buyer sama sellernya adu-aduan. Kuat mana gitu. WIM dia masih di tengah, kalau mau tunggu di 1.600 atau nunggu break di 2.000. Ini yang berada di tengah nanggung, jadi tunggu aja. Dan ini volumenya terus berkurang. Tandanya ya ini orang-orang masih wait and see, mau kemana belum kelihatan. Belum kelihatan gerakannya. Jadi kalau misalkan harga saham ya sama volumenya mengecil, tandanya memang orang-orang tuh wait and see, belum mau melakukan apa-apa, nggak ada sell, nggak ada buy gitu. Trinity, seperti yang sudah saya infokan, ini kemungkinan ada corporate action. Cuman memang sahamnya ini bolong-bolong, susah banget buat diikutin. Literally kayak maksimum duit 30 juta masukin, udah ikhlas aja kalau naik syukur, kalau enggak ya udah ikhlasin. Gitu. Kayaknya ada corporate action nih. Momentumnya pas. Kalaupun mau berani, ini udah 1.000 sih. Mungkin ke 1.500. Saya nggak tahu nih kalau misalkan FYA-nya dilepas, kemungkinan akan ngasih candle hijau. Jadi turun dulu, terus langsung hijau naik ke atas. Kalau mau pantau ya pantau aja. Brand kemungkinan akan sideways. Barito semua sideways ini. Santai dulu aja. Kalau mau Barito belinya atau yang Barito kayak macam brand ini beli pas lagi candle merah aja. Terus hijau jual lagi. Kayak gitu aja terus. Tower. Aduh ini mah skip dulu aja. Jelek candle sama chartnya. Skip aja. Ahab ini ke atas secara chart kalau mau beli pas lagi merah di 95. Mungkin kalau lompat hijau langsung jual. Sistemnya sama kayak Chen tadi beli di support langsung jual pada hari itu kalau naik.
Laju sebenarnya menarik, udah ada volume, cuman kayak ininya apa jarumnya juga lumayan banyak nih, agak serem. Cuman ya kalau mau beli beli pas lagi support di 70 lah. Jadi kalau naik langsung jual, nggak usah di hold. BSBK juga sama kayak laju, kayaknya bandar-bandar kecil yang main. Mungkin hindari dulu aja. Kecuali kalau lagi menarik, nanti diinfokan. Raja kemungkinan akan sideways dulu, sama ini belum kemana-mana. Kalau mau beli beli di 6.400-an, sabar aja gitu. Nah, gameplaynya tuh untuk minggu-minggu kemarin itu adalah saham-saham yang keluar dari FCA. Terus beberapa saham kayak Net Bufa kan kena-kena suspend. Nah, kita lihat nih gameplay minggu depan bener maunya gimana gitu. Kita lihat dulu pantau. Bisa hari Senin Selasa udah kelihatan mau gameplaynya kayak gimana. So far sih saham-saham gede penggerak bursa ya harus sideways sih. Yang lain ya saham-saham lain ya. Nilai transaksinya gede-gede juga tuh. Si Bufa, Inet, dan lain-lain kemarin. Bahkan yang lolos-lolos FCA sampai Yellow gede banget coba lihat nilai transaksinya. Gitu. Gia, aduh, kalau FCA-nya kayak gini, nggak menarik kalau harganya di atas 100. Kalau main yang gini tuh sekalian harga di bawah 50 belinya, gitu. Kalau udah segini mah udahlah. Tapi kalau emang ibu dan bapak tahu nih cara mainnya, monggo. Kalau saya sih agak sedikit riskan, nanggung, nggak worth it. Energen masih ke atas sih, eh, apa pergerakannya udah nggak ketarik lagi tuh sama Fibonya, luar biasa memang. Paling kita narik dari sini, sini. Oh iya sekarang tuh di bawah di area supportnya di 1200, 1150-an lah. Masih oke kalau mau beli. Selama masih di atas 1150-an, target 1400, 1800 masih oke. Masih ke utara. Trennya masih up. Inet juga sama, ini masih suspend. Kemudian kalaupun udah keluar nanti tarik. Targetnya tuh ke 800, ke 1000, nanti habis 1000, 1200, 1500. Kita menggunakan angka-angka Cina Toto ya. Jadi angka-angka keberuntungan yang akan digunakan. IMJS juga kemungkinan ini akan lanjut terus. eh Dia udah build up volume dari bulan Februari. Lama juga sih, Februari itu 2, sekarang 11. 9 bulan, sekarang udah ada volumenya. Kemarin-kemarin tuh order booknya jelek. Cuma pas kemarin pas ARA doang langsung gue bagus si order booknya. So ini juga masih terus naik. Kemungkinan akan naik terus. Targetnya berapa? 500 dulu, habis 466, 500, habis itu 600. Masih oke. IMAS juga biasanya barengan, cuman nggak secepat itu. IMAS nggak menarik deh. Udah IMJS aja kalau mau masuk. WOS juga sama, tunggu di bawah di 85 lah. Ciri khas saham-saham di bandar kecil nih kayak gini. Naiknya seiprit, terus besoknya langsung ini, langsung turun, langsung dijual sama mereka. MLPL tuh pergerakannya lambat, jadi kalau mau beli beli di area garis MA-nya. Sekarang kamu kalau mau beli oke di 167, ya targetnya di 222, masih oke lah. TPIA udah tadi sesuai, masih oke selama di atas 7.500. Hold aja dulu. Main lama ini mah, nggak bisa main cepet kalau buat TPIA. TPIA, BRPT udah gameplaynya udah long term, nggak bisa cepet naik cepet turun, nggak.
Sedia juga sama kayak TPIA, more or less sudah pada naik. Selama selama dia masih tidak memberikan support di bawah 1800 sudah hold aja. Gameplaynya gameplay lama. ADCP kemarin udah ada volume, cuman janganlah ini BUMN related tuh pergerakannya nggak oke. Mending skip dulu aja. SMGR juga sama. Janganlah. Ini lagi sideways juga. Sebenarnya menarik kalau udah break di atas 3.000 sih. Cuman ya kalau emang doyan monggo selama harus break 3.000 dan stay di atas itu terus. Silakan. Apex ini kemungkinan akan masih naik, cuman besok kemungkinan turun sih. Tungguin aja di 260-an. Harus mantul sih, habis turun harus mantul lagi. Dia mau narik ke garis MA-nya 270-an nih area-area sini. Tunggu di situ aja. Oke? Jadi kita akan lihat gameplay selama bulan Desember ini seperti apa. Semoga kita bisa melihat yang hijau-hijau lah sampai akhir bulan, kemudian akhir awal tahun. Ya, window dressing dan Santarelli itu it happens. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa follow media sosial saya dan selamat berakhir pekan. Enjoy.